arsitek yang cukup menonjol dan mencatatkan prestasi di dalam arsitektur Indonesia adalah Yori Antar. Bagi kami, negeri Anda sangat menginspirasi. Tapi ternyata itu adalah cikal bakal diskursus arsitektur, debat arsitektur. Hampir seluruhnya adalah karya arsitek dari luar negeri. Mas Yori sejauh ini dikenal sebagai salah satu pelopor rumah asuh Indonesia, rumah asuh ya, yang sekarang menjadi Yayasan UMA Indonesia. Dulu tuh awalnya gimana, Mas? Pada tahun 2008, berbekal sebuah foto dari internet, dulu informasi nggak seperti sekarang, hanya berbekal internet, ada satu foto, ada sebuah rumah kerucut. Dari foto itu terlihat ada sebuah foto menggambarkan satu buah rumah kerucut yang bernama Wairebo. Oh, itulah perjumpaan pertama dengan Wairebo. Nah, itulah yang membuat saya mendirikan rumah asuh. Ya, Wairebo ini letaknya tuh sangat di pelosok, bahkan orang Flores saja nggak tahu di mana itu Wairebo. Oh, bahkan orang Flores itu tidak tahu, ya? Dan kami waktu itu rombongan arsitek-arsitek dari kantor saya dan sahabat saya, kita kurang lebih sekitar 13 orang. Ya. Kita adalah rombongan Indonesia pertama yang tiba di Wairebo. Aneh kan? Jadi kampung itu tersembunyi di balik-balik gunung berlapis-lapis, ngumpet di situ. Tapi di desa itu sudah dikenal oleh banyak orang dari luar negeri. Banyak orang melakukan perjalanan trekking, hiking. Ya. Saya mengalami perjalanan hampir 8 jam untuk sampai ke Wairebo karena tidak ada jalan. Ya. Dan itu berbekal suatu informasi yang ada di restoran yang ada banyak orang asingnya. Orang Manggarai sendiri nggak ada yang tahu di mana Wairebo. Orang Flores juga. Sehingga pada saat Wairebo mendapat penghargaan dari UNESCO, karena kami telah melestarikan kembali semua rumah adatnya, bupatinya terheran-heran kenapa dapat UNESCO dan di mana itu desa itu berada. Malah nanya sama saya, Wairebo di mana? Nah, Wairebo itu membuka mindset baru bagi saya. Dan di situ saya menemukan bagaimana mengenali arsitektur kita sendiri. Ya. Kenapa? Pada saat saya tiba di Wairebo, setelah mengalami perjalanan yang dramatis dan saya merasa nyasar di pedalaman atau sengaja dinyasarkan oleh guide kami. Ya, guide kami adalah orang Wairebo yang kami jumpai di sebuah desa. Ya, yang konon dia adalah seorang guru dan memerintahkan orang Wairebo untuk mengantar kami. Yang perjalanan selalu disebut sebentar saja, nggak taunya 8 jam. Ya. Dan kami tiba udah sore hari, kami berangkat dari jam 6 pagi. Hujan, nggak ada jalan, kami jalan pakai kaki, pakai dengkul, pakai pantat. Karena nggak ada jalan dan kita bisa terpleset berkali-kali, begitu ya. Setelah tiba di Wairebo, kami melihat siluet-siluet kerucut itu benar-benar ada, benar-benar nyata, ditutup dalam kabut, tahu-tahu terbuka, ya kita tepuk tangan ya. Dan kemudian orang Wairebo keluar. Keluar, kita disuruh masuk ke dalam. Dan kemudian mereka satu persatu memperkenalkan diri. Ini. Ternyata ini yang tinggal adalah masyarakat adat, penjaga warisan. Ya. Mereka tidak mau keluar di dalam desa itu selain hanya menjaga adat dan tradisinya. Tapi saya lihat rumahnya udah mulai rusak. Ya. Konon dulu 7 rumah, yang tersisa 4 rumah dan sudah mulai rusak. Ini apa ini desa? Gak ada orang Indonesia pernah ke sini, tapi orang asing kok silih berganti. Ini jendela dunia, saya bilang. Wairebo ini kayak semacam simpul pertemuan masyarakat dunia. Ini jendela dunia. Dan kemudian itu tentu saja pertanyaan itu terjawab pada saat saya tiba di Jakarta. Saya mengerti, saya memahami. Jadi begini, ternyata apa yang saya lakukan dalam perjalanan kami mengenal Indonesia, itu adalah perjalanan dari kacamata seorang turis. Oke. Turis kan kalau lihat bangunan, oh kagum, oh foto. Wah luar biasa. Terus kita mewawancarai masyarakatnya. Mewawancarai habis.
Kita pulang dapat ilmu dong. Ya. Wah, dapat pengetahuan, dapat inspirasi. Terus masyarakatnya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kita seperti stop kontak aja, kita colokin, terus kita dapat energi dari baterai kita, handphone kita. Tapi ya udah, ya itu masyarakat kita colok aja otaknya, kita sedot ilmunya. Setelah disedot, mereka nggak dapat apa-apa. Dan dari situ saya memutuskan pensiun jadi turis. Saya ingin menjadi bagian dari masyarakat. Ya. Dan saya melihat Wairebo ini udah sekarat. Kita melihat, kita ambil ilmunya, kita nggak peduli terhadap Wairebo itu, padahal kita datang memiliki keahlian sebagai arsitek. Secara etika, saya juga merasa berdosa. Oleh karena itu, saya merubah mindset. Kalau tadi dari luar melihat ke dalam, sekarang saya ingin dari dalam melihat keluar. Saya ingin menjadi bagian dari masyarakat. Dengan cara apa? Saya tanya sama masyarakat, apakah kalian masih ingin melestarikan rumah adat kalian? Masih. Problemnya apa? Kami tidak punya uang. Karena perubahan dari tradisi menjadi modern, mereka tetap menjadi masyarakat tradisi, sekarang modern itu mereka sudah berjarak. Yang satu mungkin barter, yang satu dengan uang. Berjarak dan mereka tidak mampu punya uang untuk membeli kayu. Di sekelilingnya tuh hutan itu adalah hutan mereka sendiri. Tapi kawasan itu dijadikan kawasan taman nasional, begitu loh. Jadi keberadaan desa itu bahkan harus pindah. Sementara desa itu sudah ada ratusan tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka. Jadi ada semacam ketidakadilan di sini, ya. Mereka harus beli kayu, dan pada saat beli kayu mereka nggak punya uang, begitu. Mas Yuri, sebentar, sorry saya potong. Pada waktu menemukan Wairebo itu kan sekitar 2008, betul, ya. Sudah ada sampai sekarang 15 tahunan kira-kira. Ya. Update dong kira-kira mana saja waktu itu daerah yang sampai sekarang sudah terjangkau. Jadi dari Wairebo itu setelah kami melihat dari dalam keluar, kami bisa membangun kembali rumah adat itu satu persatu. Dari 4 sudah menjadi 7 rumah adat dan totali semua baru. Ya. Tapi asli, karena yang bangun masyarakat. Nah, metode membangun bersama masyarakat secara gotong royong, ini yang berubah mindset. Ya. Karena selama ini namanya membangun, itu nggak gotong royong. Itu proyek, itu top down. Kami melihat pembangunan yang bottom up. Nah, ini yang berubah mindset. Di sini saya bilang, Wairebo itu adalah sebuah formula. Formula yang sangat manjur untuk menyelesaikan segala macam permasalahan di dalam dunia arsitektur kita. Ya. Dengan cara merubah mindset ini, saya bisa melestarikan rumah-rumah adat yang lain. Kenapa? Karena selama ini pelestarian rumah adat itu nggak jalan karena mindsetnya adalah top down, proyek. Dan masyarakat jadi penonton, berjarak. Sehingga mereka tidak ada gotong royong. Tapi pada saat membangun rumah Wairebo, itu gotong royong. Kita nggak bisa bedain mana arsitek, mana tukang, mana mandor, nggak ada. Semua jadi satu ngebangun, dan tetua-tetua adat ambil jarak, dia melihat pembangunan, dia atur rumahnya. Jadi proses pembelajarannya itu luar biasa sekali. Dan di sini saya menemukan semacam kesimpulan, oh inilah manusia Indonesia, manusia outdoor. Kenapa? Ya ternyata inilah yang selama ini disebut-sebut di dalam perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita ini mengajarkan kita dengan mindset manusia 4 musim. Sedangkan mindset arsitektur kita datangnya dari masyarakat 2 musim. Yang satu datang dari budaya tulisan, yang satu datang dari budaya lisan. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena manusia 2 musim adalah manusia outdoor. Manusia outdoor adalah manusia sosial. Manusia sosial adalah manusia gotong royong. Manusia gotong royong itu adalah manusia bottom up. Budaya tulisan itu datang dari masyarakat 4 musim. Masyarakat indoor, bukan outdoor. Masyarakat indoor. Nah, tulisan itu menghasilkan
budaya top down, birokrasi top down. Akhirnya proyek. Nah itulah yang terjadi di dalam perguruan tinggi kita. Ada dua keilmuan, yang satu datang dari budaya tulisan, tapi budaya lisan belum dipelajari. Nah inilah tujuan saya, menggabungkan budaya tulisan yang modern ini dengan budaya lisan, dan itulah yang akan menghasilkan ledakan inspirasi yang akan saya yakin persis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang menginspirasi kembali. Selama ini kan kita adalah bangsa followers. Ya. Dari kita di perguruan tinggi, itu sudah disiapkan oleh Belanda yang membawa perguruan tinggi ke Indonesia dengan budaya tulisan, itu sudah mempersiapkan kita sebagai sarjana-sarjana siap pakai, bukan siap mikir. Ya. Sehingga arsitektur kita secara tidak langsung kita hapus sendiri. Kenapa? Arsitektur dari budaya lisan ini sulit dipelajari di perguruan tinggi yang berbasis tulisan. Bagaimana itu? Kalau ini kan kalau di dalam budaya modern tulisan ini kan arsitek kan sebatas ukuran, panjang, lebar, tinggi, volume. Tapi di dalam arsitektur budaya lisan ada culture masuk, ada budaya, ada prosesi, ada upacara, ada ritual. Dan itu yang Mas Hyory lihat dari benang merah dari seluruh arsitektur di Nusantara ini ya Mas ya? Betul. Dari betul. Sumatera sampai Papua juga begitu betul. semua? Jadi formula dari Wairebo membangun bersama masyarakat secara bottom up itu adalah formula yang ampuh membangun kembali rumah-rumah adat. Tapi begitu itu menjadi proyek, mereka langsung mereka langsung dalam posisi menjadi penonton. Mas Hyory kan berusaha untuk membawa ini ke perguruan tinggi katanya Mas. Betul. Sejauh ini upayanya sudah sejauh mana Mas? Sudah sangat berubah. Ya. Karena kami sudah saat ini sudah melestarikan lebih dari 60 titik di seluruh pelosok Indonesia. Dan kami selalu mengundang para mahasiswa dalam program memanggil. Jadi ada istilah dulu Wairebo memanggil. Kami merekrut mahasiswa semester akhir yang kami pilih coba mencari yang lebih posisinya sebagai mahasiswa yang kritis, yang aktivis, ya, yang siap dikirim ke daerah, tinggal bersama masyarakat. Jadi ada yang kami kirim 1 bulan, ada yang 1,5 bulan, ada yang sampai 3 bulan. Dan di daerah Wairebo mati sinyal sudah. Sekarang kan Rumah Asuh sudah menjadi Yayasan UMA. Kira-kira ke depannya singkat saja apa rencana atau langkah-langkah ke depannya?